Perkenalkan, nama saya Epi Suntoso dengan NIM A11 2022 14021. Di sini saya akan mempresentasikan proyek yang kami buat, yaitu analisis performa deteksi sampah laut real time dengan YOLO versi 11 small. Untuk pendahuluan dan latar belakang proyek ini, sampah plastik di laut menjadi ancaman serius bagi ekosistem perairan karena merusak habitat, membahayakan biota, dan berdampak pada rantai makanan. Pemantauan manual sulit dilakukan secara kontinu, sehingga dibutuhkan deteksi otomatis yang efisien. Deteksi pada citra bawah air menantang akibat kekeruhan, perubahan pencahayaan, distorsi warna, serta objek kecil berkontras rendah yang sering mirip dengan latar seperti pasir, kerang, dan ganggang. Karena kebutuhan operasional menuntut real time, penelitian ini menggunakan YOLO versi 11 small untuk menyeimbangkan kecepatan dan akurasi. Fokus proyek ini adalah menganalisis pengaruh jumlah effort terhadap kinerja YOLO 11S. Model pelatihan dilatih dari 0 sampai 100 effort dengan protokol tetap. Ultralytics, image size 640, preprocessing atau augmentasi konsisten, hyperparameter identik, sheet 42, dijalankan di NVIDIA A100 dengan IMP atau TF32. Lalu dievaluasi pada checkpoint setiap 20 exports. Terdiri dari 20 efforts, 40 efforts, 60 efforts, 80 efforts, dan 100 efforts. Untuk menentukan titik pelatihan yang paling efisien bagi deteksi sampah bawah laut secara real time. Di sini kami menggunakan dataset public underwater pollution detection dari Kaggle Arnapas 19. Dataset ini berisi citra bawah air yang menampilkan kondisi perairan dengan keberadaan sampah atau limbah plastik untuk kebutuhan deteksi dan pemantauan. Dataset dipilih karena publik karena mudah direplikasi, relevan dengan konteks underwater trash detection, dan memiliki variasi kondisi visual yang menantang sehingga cocok untuk menguji robustness model. Dalam implementasi notebook, dataset diunduh melalui Kaggle API. Lalu anotasi disiapkan ke format yang kompatibel dengan YOLO. Dan data dibagi menjadi train dan poll 80/20 secara konsisten menggunakan sheet yang tetap agar perbandingan antar checkpoint effort tetap apple to apple. Permasalahan utama pada dataset underwater meliputi kekeruhan, perubahan pencahayaan, distorsi warna, serta objek kecil berkontras rendah yang sering mirip dengan latar. Kondisi ini memicu kesalahan false positif, latar dianggap sampah, dan false negatif tidak terdeteksi, sehingga dibutuhkan model yang akurat namun tetap efisien untuk kebutuhan real time. Untuk karakter datasetnya sendiri, dataset ini terdiri dari 4123 citra bawah air, 15 kelas objek, resolusi campuran yang akan diproses di 640x640. Kemudian tantangan dataset ini objek kecil, tekstur mirip lingkungan, noise dan pencahayaan yang buruk. Pembagiannya 80 train dan 82 untuk PAL. Tahapan preprocessing dan augmentasi. Pada tahap persiapan data, seluruh citra dan anotasi disusun ke format YOLO agar dapat diproses oleh framework Ultralytics secara konsisten. Dataset kemudian dibagi menjadi train dan poll 80/20 menggunakan sheet tetap untuk menjaga reprodusibilitas dan memastikan perbandingan antar efforts
dilakukan pada data validasi yang sama. Sebelum pelatihan, citra diproses dengan penyesuaian ukuran input dengan image size 640 dan penataan misalnya letterbox agar rasio aspek tetap terjaga serta kompatibel dengan input model. Tahap ini penting untuk menstabilkan pelatihan dan mencegah distorsi yang dapat mempengaruhi bounding box. Untuk meningkatkan kemampuan generalisasi pada kondisi bawah air yang beragam, diterapkan augmentasi yang konsisten selama pelatihan. Misalnya transformasi geometris seperti flip or scale, serta penyesuaian warna atau brightness sesuai konfigurasi ultralytics. Augmentasi ini bertujuan untuk membuat model lebih robust terhadap kekeruhan dan perubahan pencahayaan dan variasi ukuran objek yang umum terjadi pada citra bawah air. Untuk metode baseline, pada penelitian ini, metode baseline didefinisikan sebagai model YOLO 11S yang dievaluasi pada checkpoint epoch 20. Pemilihan epoch 20 merepresentasikan performa awal sebelum model mencapai konvergensi penuh, sehingga dapat menjadi pembanding yang adil untuk melihat peningkatan kinerja akibat penambahan durasi pelatihan. Secara arsitektur, YOLO 11S merupakan on-state detector yang melakukan klasifikasi objek dan lokalisasi bounding box dalam satu proses inferensi sehingga sesuai dengan kebutuhan deteksi real time. Pelatihan baseline menggunakan protokol yang sama dengan eksperimen lainnya. Dengan ukuran input 640, preprocessing dan augmentasi konsisten, hyperparameter identik serta seed tetap. Sehingga perbedaan performa antar checkpoint dapat ditingkatkan terutama pada faktor jumlah epoch. Hasil baseline diambil evaluasi pada epoch 20 menggunakan matriks standar deteksi yaitu precision, recall, F1 score, MAP 0,50 dan IMAP 0,50 hingga 0,95. Nilai baseline ini menjadi titik awal untuk dibandingkan dengan checkpoint berikutnya, yaitu 40, 60, 80, dan 100, guna menentukan titik pelatihan yang paling optimal untuk penerapan real time. Sedangkan metode usulan kami pada proyek ini adalah YOLO 11S dengan evaluasi pada checkpoint epoch 80. Karena dari hasil eksperimen kami, model pada epoch ini menunjukkan keseimbangan terbaik antara ketetapan deteksi dan cakupan temuan objek yang penting untuk kebutuhan real time. Berbeda dengan baseline, metode usulan tidak mengubah arsitektur, melainkan durasi pelatihan dengan protokol yang dibuat tetap. Secara arsitektur, model yang digunakan tetap YOLO 11S, sehingga alur inferensi tetap cepat. Perbedaan utama dibanding baseline adalah epoch lebih panjang. Baseline cuma menggunakan epoch 20, sedangkan usulan ini menggunakan epoch 80. Kemudian seluruh konfigurasi lain sama. Ukuran input 640, preprocessing dan augmentasi konsisten, hyperparameter identik, dan seed tetap. Dengan demikian, peningkatan performa yang terjadi dapat dikaitkan langsung dengan pengaruh jumlah epoch. Kemudian untuk hasil metode usulan dilaporkan menggunakan matriks precision, recall, F1 score, MAP 0,50 dan MAP 0,50 sampai 0,95. Selain itu, epoch 100 juga dievaluasi sebagai pembanding untuk melihat apakah pelatihan tambahan masih memberikan manfaat atau mulai mengalami diminishing return. Untuk perbandingan baseline dan usulan, di sini terlihat bahwa performa meningkat bertahap hingga epoch 80. Untuk baseline, epoch 20 menghasilkan precision 0,692, recall 0,516, F1 score 0,51, MAP 50 0,583 dan MAP
0,50 sampai 0,95 0,375. Sedangkan untuk metode usulan, Apple 80 memberikan performa terbaik untuk real time dengan keseimbangan paling kuat, yaitu precision 0,848, recall 0,743, F1 score dengan 0,792, MAP 0,50 dengan 0,801, dan MAP 50 sampai 0,95 mendapatkan 0,495, naik signifikan dibanding baseline. Pada iPod 100, MAP 0,50 sampai 0,95 naik tipis menjadi 0,496. Tetapi matrik lain menurun, seperti precisionnya menjadi 0,816, recallnya menjadi 0,707, F1 score menjadi 0,758, dan MAP 0,50 menjadi 0,758, menunjukkan diminishing return setelah F80. Karena itu F80 dipilih sebagai titik operasi paling efisien, sedangkan F100 cocok bila fokus pada pelaporan. Berikut hasil untuk pelatihan modelnya. Dan untuk visualisasi confusion matrixnya, Apple 20 banyak off diagonal atau banyak kesalahan, sedangkan untuk Apple 80 diagonal paling tajam, performa terbaik. Dan untuk Apple 100 pola mirip 80 dengan perbaikan kecil pada I/O ketat. Berikut perbandingan untuk PR crop-nya. Apple 80 memiliki area PR crop terbesar, MAP 50 tertinggi, sedangkan Apple 100 memperbaiki precision pada threshold tinggi. Berikut contoh untuk deteksi Apple 80, dan yang ini untuk 100 AirPods. Analisis kualitatif dilakukan untuk melengkapi matrik kuantitatif dengan melihat langsung pada pola prediksi model pada citra validasi. Bahan visual yang digunakan berasal dari output evaluasi, yaitu confusion matrix dengan normalisasi serta perbandingan label versus prediksi pada batch validasi. Untuk kasus berhasil atau true positifnya, model mampu mendeteksi objek sampah ketika bentuk objek cukup jelas dan kontras terhadap latar pada epoch yang lebih tinggi, terutama F80 hingga 100. Kemudian bounding box cenderung lebih tepat, lokalisasi membaik, dan deteksi lebih konsisten pada berbagai variasi sudut pandang serta kondisi pencahayaan. Untuk kasus gagal atau false negatif, objek tidak terdeteksi, terutama ketika ukurannya kecil, sebagian tertutup, blur, atau berada pada area dengan pencahayaan rendah atau kekeruan tinggi. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun pelatihan lebih lama meningkatkan recall, kondisi visual ekstrim pada underwater masih dapat menyebabkan objek terlewat. Untuk kasus gagal kedua, false positif, kesalahan juga muncul ketika tekstur atau warna latar, misalnya pasir, kerang, atau pantulan cahaya atau pantulan gembung, menyerupai karakteristik sampah sehingga terdeteksi sebagai objek. Ini menjelaskan mengapa peningkatan EPOD tidak selalu menaikkan semua matrik secara merata. Model dapat menjadi lebih sensitif terhadap pola tertentu pada latar yang kompleks. Kesimpulan kualitatifnya, secara visual, model pada F80 umumnya memberikan prediksi paling seimbang. True positif meningkat dan false negatif berkurang, sehingga cocok untuk kebutuhan real time. Sementara itu, F 100 dapat memperbaiki ketelitian pada beberapa kasus, selaras dengan MAP 0,50 sampai 0,95 yang sedikit lebih tinggi. Tetapi ditemukan false positif dan false negatif pada kondisi latar dan pencahayaan yang ekstrim.
sehingga manfaat pelatihan tambahan setelah iPod 80 cenderung menurun. Mengapa iPod 80 lebih optimal? Di sini titik keseimbangan antara overfitting dan under training. Kemudian untuk recall-nya tinggi, precision tinggi, dan iPhone score yang tinggi. Mengapa iPhone 100 tidak lebih baik? Model mulai overfit, recall menurun, dan tetapi MAP 50 sampai 95-nya naik. Untuk kesimpulan dari PPT ini, YOLO 11S efektif untuk deteksi sampah bawah air real time, performa naik signifikan dari iPod 20 ke 80. iPod 80 bobot terbaik dengan presisi 0,842, recall 0,743, dan iPhone score 0,790. iPod 100 terbaik untuk lokalisasi yang ketat. Kemudian kita lanjut ke sistem klasifikasi citranya. Di sini alur sistem yang kami buat pertama adalah input citra atau video. Sistemnya aplikasi menerima citra atau video sebagai input utama yang mengandung sampah bawah laut untuk diproses lebih lanjut. Kemudian masuk ke tahap preprocessing. Sebelum ke inferensi YOLO-nya, citra melalui tahap preprocessing untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi noise yang dapat mengganggu deteksi. Kemudian kita masuk ke langkah ketiga, yaitu inferensi YOLO versi 11S. Model YOLO 11S melakukan deteksi objek dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis sampah yang ada dalam citra yang diinput. Kemudian lanjut ke post processing. Setelah inferensi, tahap post processing dilakukan untuk menyaring hasil, memastikan bahwa hanya klasifikasi yang relevan yang ditampilkan. Untuk komponen utama yang kami gunakan dalam aplikasi ini, pertama ada dataset. Dataset yang digunakan mencakup gambar sampah bawah laut yang relevan untuk meningkatkan akurasi sistem klasifikasi citra. Kemudian model YOLO versi 11S. Model versi 11S dirancang untuk mendeteksi objek secara real time sehingga memberikan hasil yang cepat dan akurat dalam klasifikasi citra bawah laut. Kemudian threshold. Penentuan threshold yang tepat dapat membantu mengurangi jumlah false positif dan false negatif dalam hasil klasifikasi citra ini. Kemudian kita menggunakan GUI PYQT6 atau antarmuka pengguna berbasis PYQT6 memudahkan interaksi dan visualisasi hasil dari sistem klasifikasi citra yang diterapkan. Kemudian kita ada komponen evaluasi lintas epoch. Evaluasi hasil dilakukan lintas epoch untuk menilai performa model dan mengidentifikasi potensi area perbaikan dan optimalisasi. Untuk asumsi dan batasan dalam proyek ini, menurut saya, pertama adalah kondisi citra. Kualitas citra bawah laut sangat beragam, dan hal ini dapat mempengaruhi hasil deteksi secara signifikan. Kemudian ada ketergantungan dataset. Sistem ini sangat bergantung pada dataset yang digunakan untuk pelatihan, sehingga kualitas dataset mempengaruhi performa sistem. Yang ketiga ada tidak retraining. Sistem tidak mendukung retraining di GUI yang membatasi kemampuan untuk memperbarui model dengan data yang lebih baru. Bagian teknis yang saya pahami, yang pertama ada pipeline inferensi. Proses inferensi dimulai dengan input citra yang kemudian proses melalui model YOLO versi 11S untuk mendeteksi objek secara real time. Kemudian parsing output.
hasil dari model YOLO versi 11S di Force untuk mengekstrak informasi penting seperti kelas objek dan tingkat kepercayaan deteksi yang dihasilkan. Kemudian visualisasi hasil deteksi divisualisasikan dalam bentuk grafik dan gambar sehingga memudahkan pemahaman hasil dan memberikan insight kepada pengguna terkait performa sistem. Kemudian kendala teknis yang saya alami pertama adalah noise citra, yang dimana noise citra dapat mengganggu akurasi deteksi sehingga dibutuhkan teknik pemilteran untuk meningkatkan kualitas input. Kemudian ada kendala teknis overfitting. Overfitting sering terjadi pada model menyebabkan ketidakmampuan dalam generalisasi data baru sehingga perlu teknik regularisasi untuk mengatasinya. Kemudian kendala ketiga ada performa real time. Tantangan dalam menjaga performa real time termasuk latensi inferensi yang harus dioptimalkan agar responsif saat diproses. Kemudian ada solusi mitigasi. Mengaplikasikan augmentasi dan validasi yang tepat dapat membantu mengurangi dampak noise dan meningkatkan performa model secara keseluruhan. Untuk kesiapan membangun ulang, menurut saya pertama ada pipeline inferensi harus diperbaiki dengan menambahkan efisiensi pada proses pengolahan dan meningkatkan akurasi prediksi kelas citra. Kemudian kedua, pengembangan GUI yang lebih interaktif akan memudahkan pengguna untuk memahami proses dan hasil deteksi citra sampah bawah laut. Kemudian untuk yang ketiga, implementasi fitur analitik akan memberikan insight berharga tentang performa sistem dan membangun dalam mengembalikan keputusan yang lebih baik. Untuk pengujian dan validasinya, pertama split data. Pembagian data dilakukan untuk memastikan model siap diuji dan dengan mengatur data pelatihan dan pengujian secara proporsional. Yang kedua, evaluasi lintas. Evaluasi dilakukan lintas effort untuk menilai performa model pada setiap tahap pelatihan dengan mengukur akurasi dan stabilitas. Yang ketiga, matrik evaluasi. Matrik penting seperti precision, recall, Apple Score, dan MAP digunakan untuk menilai efektivitas model dalam mendeteksi objek dengan akurat. Kemudian performa dan indikasi model. Underfitting awal. Model menunjukkan underfitting pada awal pelatihan dengan performa yang tidak memenuhi harapan. Hal ini memerlukan penyesuaian lebih lanjut. Kemudian EPOS 80 optimal. Setelah dievaluasi, EPOS 80 terbukti sebagai titik optimal untuk keseimbangan antara akurasi dan waktu pelatihan yang efisien. Untuk EPOS 100 overfitting. Pada EPOS 100, model mulai mengalami overfitting ringan, di mana performa pada data pelatihan semakin baik tetapi menurun pada data validasi. Kelemahan dari klasifikasi sistem ini, false positif. Kesalahan yang terjadi saat sistem mengidentifikasi objek yang tidak ada sebagai sampah, mengurangi akurasi deteksi keseluruhan. Kemudian false negatif. Situasi ini muncul ketika sistem gagal mendeteksi objek nyata, berpotensi membiarkan sampah tidak terdeteksi di lingkungan bawah laut. Kemudian kelas minor. Klasifikasi untuk jenis sampah yang lebih jarang menyebabkan tantangan karena kurangnya data pelatihan dapat mempengaruhi deteksi yang akurat. Usulan perbaikan menurut saya, augmentasi underwater. Augmentasi data dapat meningkatkan variasi citra, membantu mengenali berbagai kondisi lingkungan bawah laut dan lebih baik dan akurat. Kemudian ada kelas threshold. Menggunakan threshold per kelas dapat meningkatkan akurasi deteksi, mengurangi false positif dan false negatif,
menyesuaikan sensitivitas model pada setiap kategori. Kemudian melakukan balancing data, menyeimbangkan jumlah data agar antar kelas dan membantu mencegah bias sehingga model dapat belajar secara merata dan semua kategori sampah yang terdeteksi. Untuk kelebihan dari proyek ini, sistem ini menunjukkan efektivitas tinggi dan deteksi dalam Sistem ini menunjukkan efektivitas tinggi dalam deteksi objek bawah laut, memungkinkan akurasi yang lebih baik dalam mengidentifikasi sampah. Sedangkan untuk ketergantungan pada dataset yang terbatas menyebabkan potensi bias yang memengaruhi hasil dan kendala sistem dalam situasi nyata. Kemudian ada resiko dunia nyata. Implementasi nyata dapat menghadapi tantangan lingkungan seperti visibilitas rendah dan gangguan dari objek lain di laut. Sekian untuk presentasi tentang sistem klasifikasi citra yang kami buat. Kita akan lanjut ke pendemoan aplikasinya. Berikut aplikasi yang kami buat. Di sini saya menggunakan training yang 80 epoch. Berikut contohnya. Untuk prime validation-nya. Ini membutuhkan waktu. Ini untuk yang menggunakan gambar. Karena membutuhkan waktu, kita ke programnya aja dulu terlebih dahulu. Di sini pertama-tama kita mengimport untuk upload Kaggle agar bisa support Kaggle-nya. Di sini menggunakan Kaggle JSON. Kemudian masuk ke tahap untuk install dan import. Di sini untuk mengimport yang diperlukan dan menginstal
proses di sini untuk menginstal GPU yang akan kita gunakan. Kemudian di sini untuk konfigurasi utama dengan model, di sini kita menggunakan model YOLO 11S dengan GPU A100, IMEC 640, batch 64, worker 12, effort 100, dan checkpoint tiap 20. Ada 20, 40, 60, 80, dan 100. Kemudian tahap ketiga kita melakukan ekstrak dataset dari Kaggle. Yang keempat kita mengkonversi ke YOLO ke yang ke file yang support di YOLO seperti JPG, JPEG, PNG, BMP, TIFF, dan TIFF. Dan kita susun strukturnya juga di sini. Kemudian di sini kita melakukan split dataset menjadi 80 dan 20. Di sini kita mulai melakukan training dengan checkpoint tiap 20 epoch. Di sini kita melakukan evaluasi dengan per checkpoint epochnya. Di sini kita nanti mendapatkan hasil precision recall F1-nya. Dapatnya seperti ini. Pada epoch 20 kita mendapatkan recall 0,1. Pada epoch 40 kita mendapatkan recall 0,678, presisi 0,55, sedangkan 40 precision dengan 0,733. Kemudian epoch 60 precision dengan 0,792 dan recall 0,838, dan untuk yang 80 mendapatkan precision 0,858 dan recall 0,825. Kemudian ini yang untuk yang epoch 100. Program untuk yang menghitung epoch 100. Di sini mendapatkan precision overall 0,850, recall overall 0,858, MAP 50 dengan 0,884, dan MMP 50 hingga 95 0,562.
Kemudian di sini kita akan menilai akurasi mikro dan makro dan menampilkan untuk menyimpan composition matrix serta tabel precision recall F1 per kelas pada EPOS 20, 40, 60, dan 80. Berikut untuk programnya. Sehingga mendapatkan tabel seperti ini. Untuk EPOS 20 dengan akurasi mikro 0,001, akurasi makronya 0,0009, precision overall 0,555, sedangkan untuk recall overall 0,510, MAP 50-nya 0,538, dan MAP 50 hingga 95-nya 0,326. Sedangkan untuk EPOS 40 akurasi mikronya 0,004, akurasi makronya 0,041, precision overallnya 0,732, recall overallnya 0,78, MAP 50-nya 0,718, MAP 50 hingga 95-nya 0,5450, dan untuk EPOS 60 akurasi mikronya 0,06, akurasi makronya 0,05, precision overallnya 0,791, recall overallnya 0,837, MAP 50-nya 0,844, dan MAP 50 hingga 95-nya 0,528. Dan sedangkan untuk EPOS 80 akurasi mikronya 0,007, akurasi makronya 0,08, precision overall 0,858, recall overall 0,825, sedangkan untuk MAP 50-nya 0,870, dan MAP 50 hingga 95-nya 0,548. Berikut untuk confusion matrixnya. Dan untuk yang confusion matrix yang 100. Sekian untuk programnya. Kita balik ke yang tadi. Di sini udah dapatkan hasil seperti ini. Dan untuk yang video, sedang processing. Memang membutuhkan waktu.
Berikut hasilnya. Di sini terlihat bahwa Pbata lebih banyak dari yang lain. Berikut sekian presentasi yang dapat saya berikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.